Halo semuanya, apa kabar? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kita akan membahas mengenai pengertian praksara, kemudian proses terbentuknya kepulauan Indonesia, dan pembabakan zaman prasejarah berdasarkan geologi. Ada Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian praksara. Apa sih itu praaksara? Kalian ada yang tahu nggak? Jadi praaksara itu terdiri dari dua kata. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Zaman ini diartikan yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Ada lagi menurut bahasa Sanskerta, yaitu nirleka. Nir artinya tidak dan leka artinya tulisan. Sehingga dapat disimpulkan nirleka itu adalah zaman yang belum mengenal tulisan. Untuk menyelidiki kehidupan di zaman praaksara, para sejarawan menggunakan ilmu arkeologi dan ilmu alam seperti ilmu geologi dan ilmu biologi. Ilmu arkeologi, ilmu yang mengkaji mengenai peninggalan bukti seperti artefak, candi, dan monumen. Sedangkan ilmu geologi digunakan untuk mengkaji mengenai usia lapisan bumi dan biologi yang berkenaan dengan kajian ragam makhluk hidup. Sebenarnya kapan sih praaksara itu dimulai? Zaman praaksara dimulai sejak manusia itu ada dan berakhirnya setelah manusia mengenal tulisan. Di setiap tempat, akhir dari masa praaksara itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia sendiri, baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-4 Masehi dan 5 Masehi. Sedangkan di daerah lain seperti Mesopotamia dan Mesir, masa praaksara berakhir sekitar 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, terbentuknya Kepulauan Indonesia itu terjadi karena 4 faktor. Faktor pertama ada tenaga endogen atau pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua ada tenaga eksogen. Yang ketiga ada perubahan iklim. Dan yang keempat ada letusan gunung api. Oke, pertama-tama kita terlebih dahulu membahas tentang tenaga endogen terlebih dahulu ya. Nah, pergerakan lempeng tektonik berpengaruh besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Lempeng-lempeng yang berpengaruh itu apa aja sih? Nah, lempeng yang berpengaruh itu ada 3. Apa aja tuh? Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang bergerak sangat aktif sehingga bertemu. Akibatnya pergerakan lempeng, maka daratan menjadi terpecah-pecah. Oke, selanjutnya kita bahas faktor kedua yakni tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal di dalam bumi dari atmosfer, air, dan organisme. Sifat umum dari tenaga eksogen adalah mengubah bentuk permukaan bumi hasil dari bentukan tenaga endogen. Contohnya nih, bukit yang terbentuk dari tenaga endogen itu terkikis oleh angin, kemudian dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Faktor yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim yang sangat ekstrim karena es yang mencair sehingga mengakibatkan berubahnya luas daratan.
Maka dari itu, zaman ini disebut zaman glasial atau zaman es di kala Pleistocene. Selanjutnya, faktor keempat yang mempengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia ada letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil mengakibatkan letusan gunung api. Lempeng tektonik yang memiliki energi besar semakin terus bergerak sehingga akan mengalami benturan yang sangat keras. Benturan antar lempeng menyebabkan adanya gempa, tsunami, dan letusan gunung api. Setelah kita membahas tadi tentang pengertian praaksara dan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, sekarang kita membahas mengenai pembebakan zaman berdasarkan geologi ya. Nah, pembebakan zaman berdasarkan geologi itu ada 4 nih. Ada Azoikum, kemudian ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum, yang keempat ada Neozoikum. Pembebakan zaman yang pertama menurut geologi adalah Azoikum atau Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman yang paling tua. Ciri-ciri dari zaman Azoikum ini adalah belum ada tanda-tanda kehidupan. Karena pada zaman ini suhu bumi masih panas dan belum stabil. Kemudian bentuk bumi itu menyerupai bola gas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Kemudian zaman kedua ada Paleozoikum. Zaman Paleozoikum disebut juga zaman primer. Pada zaman ini atmosfer dan hidrosfer sudah terbentuk. Dan juga tanda-tanda kehidupan itu mulai ada, seperti hewan bersel satu atau plankton. Terjadinya zaman Paleozoikum itu kurang lebih 350 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum biasa disebut dengan zaman sekunder. Ciri-ciri dari zaman Mesozoikum adalah muncul hewan atau binatang yang berukuran besar, sehingga zaman ini biasa disebut sebagai zaman Jurasik atau zaman reptil. Hewan-hewan apa sih yang ada di Mesozoikum ini? Nah, hewan-hewan yang ada di sini seperti dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Tapi pada zaman Mesozoikum itu terjadi hujan meteor sehingga mengakibatkan para hewan-hewan yang berukuran besar seperti dinosaurus dan mamut itu mengalami kepunahan. Perkiraan pada zaman Mesozoikum itu terjadi sekitar kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada zaman Neozoikum. Nah, Neozoikum ini terjadi 2 tahapan kehidupan. Ada zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier berlangsung sekitar 60 tahun yang lalu. Terus ciri-ciri dari zaman tersier itu munculnya hewan primata seperti kera. Sedangkan untuk zaman kuarter itu dibagi menjadi 2 kala. Yang pertama ada kala Pleistocene atau Diluvium dan kala Holozene atau Aluvium. Pada kala Pleistocene diperkirakan manusia purba mulai muncul. Pada kala Holozene manusia purba telah berkembang menjadi sempurna lagi, yaitu manusia jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya seperti manusia saat ini. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat semuanya. Bye-bye.